Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip, dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Dinyalakan kamera ya? Ya, kameranya dinyalakan dulu. Ya. Ini Aldi ini seorang muslim, tapi dia mengakui Muhammad itu adalah Tuhan. Dia itu adalah Rob kalian. Apakah Anda menyaksikan bahwa Aldi ini seorang muslim? Kameranya bang, kamera nyalakan. Kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah bang. Oke. Apakah Anda meragukan atau Anda mengiyakan bahwa Aldi ini seorang muslim? Saya pun belum kenal. Oke, silakan coba diuji dulu apakah dia muslim atau bukan. Coba tanya sesuatu. Masalah Islam itu tak perlu diuji, Bang. Yang penting sudah tahu. Berarti apa dia yang adalah namanya seorang Islam. muslim. Macam itulah. Berarti dia Masalah seorang muslim. Islam itu tak perlu diuji. Yang namanya Islam itu apa? Macam itu saja dah. Oke, apakah Muhammad itu adalah Tuhan kalian? Sebelum Abang lanjut pertanyaan, saya mau nanya dulu. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu apa artinya, Bang? Silakan Aldi. Ke saya. Apa artinya itu? Ya siapa saja menjawab. Silakan Aldi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makanya kalau ditafsirkan secara umum, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu secara pengertian secara umum. Iya, itu tak perlu diperpanjang, itu sudah jelas artinya kan. Bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tak perlu diperpanjang. Terus jadi kamu itu tidak punya kamu tidak punya Tuhan maksudnya? Itu tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sudah iya, jelas. saya tanya sama kamu itu tidak punya Tuhan, hanya ada Allah kan? Saya cukup dengan dua syahadat itulah. Kalau kamu sudah tahu artinya itu. Karena muslim taunya cuma syahadat itu. Habis itu masuk surga. Iya. Masalahnya Bang, masalahnya dia memang tidak punya Tuhan. Sebentar. Kamu memang tidak punya Tuhan karena sesuai dengan dua kalimat asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kamu tidak punya Tuhan sebenarnya, cuman punya Allah sebenarnya. Itu hanya keyakinan kamu, beda dengan keyakinan saya. Jadi menurut keyakinan kamu seperti apa? Lanjut. Allah itu seperti apa menurutmu? Silakan. Menurut saya, Allah itu beda dengan makhluk, tidak bisa ditentukan Allah itu seperti apa. Aku tidak mempertanyakan itu. Itu loh. Nah, kan kamu Sebentar, Aldi sebentar. Kan, Saya tertarik dengan pernyataanmu ini. Allah tidak serupa dengan makhluk. Sekarang saya tanya, apakah Allah beranak? Kalau tahu surat Ikhlas dibaca saja lah, artinya diartikan saja. Oke, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul? Iya, itu saja diartikan. Apakah dia beranak? Katanya paham artinya. Kenapa harus tanya? Dia tidak beranak. Dia tidak diperanakkan, betul? Loh, gimana ini orang malah minum terus?
Jangan panik, taruh dulu kameranya, HP-nya taruh dulu. Bukan panik. Dia tidak Habis beranak dan tadi. tidak diperanakkan, Ah. betul. Dia Habis tidak saya beranak tadi dan kan tidak bagi diperanakkan, dulu. betul. Hah? Dia tidak beranak dan Ya, tidak itulah. diperanakkan, betul. Ya sesuai lah dengan artinya, bukan. Hah? Nah, gimana nih orang nih? Coba taruh dulu Itu kan HP-nya, Pak. sesuai. HP-nya taruh dulu, Hah? tenangin diri dulu, tenangin diri dulu. Pertanyaannya, berarti Nah. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, betul? Ya betul lah, sesuai dengan artinya surat Oke. Ikhlas Baik. itulah. Baik. Ya, saya tunjukkan siapa Allah ya, saya tunjukkan. Siapa Allah? Oke, baik. Ini apa, Bang? Kamu mana paham? Kamu kan Kristen. Aduh. Nanya Jangan tentang siapa panik Allah. dulu. Jangan panik. Ini beranak enggak? Bukan Sebentar. bukan panik, kan kamu Kristen. Sebentar. Gantian, Apakah ini gantian, beranak? Gantian. Panik gantian dulu. begitu. Sebentar, apakah batu ini beranak? Itu batu. Iya, apakah batu ini beranak? Tak tahu pasal itu, tak tahu Tak saya. tahu. Oke, Rija, Aldi, apakah batu ini beranak? Tidak. Apakah batu ini diperanakkan? Tidak. Apakah Allah beranak? Tidak. Apakah Allah diperanakkan? Tidak. Berarti mirip nggak sama batu? Iya. Sama lah. Katanya tidak ada yang serupa, ternyata mirip dengan batu. Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Loh, nekat yang nyata ini kamu nih. Dengarkan dulu, gantian kalau bicara itu. Dengarkan dahulu sebentar. Bersusun. Sekarang saya tanya, batu ini bisa menghapus dosa, betul? Batu itu ciptaan Allah. Tak sama Bisa dengan menghapus Allah. dosa nggak? Intinya batu itu ciptaan Allah. Bisa menghapus dosa nggak? Allah menghapus dosa, bukan Oke, batu. batu ini bisa menghapus dosa? Allah yang bisa menghapus dosa, bukan batu. Kalau batu ini bisa menghapus dosa gimana? Kurang paham tak ada cerita dalam. Ini nekat yang nyata. Edis, buka kacamata itu. Takut kurang apa itu. Ini Buka kacamata. kenapa ini kok lari-lari ke Buka biar jelas. Oke lah, intinya begini. Artinya banyak umat muslim yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Salah satunya adalah Aldi Pamungkas. Oke Bang Aldi, coba pertegas lagi Bang Aldi bahwa Anda ini Itu seorang muslim dan sama Anda dengan mengakui Muhammad keyakinan itu saya. Rabbmu. Mungkin itu KTP-nya saja yang Islam itu. Tidak sama dengan saya. Jadi begini ya, jadi begini. Anda itu harus sebenarnya bagi umat Islam semuanya, sebenarnya itu harus mempertuhankan Muhammad, karena Muhammad itu sebagai utusan. Utusan itu artinya pengganti tahta kerajaan sebentar. Aduh, kau gimana sih ini? Sebentar orang bicara itu, tunggu dulu. Provokator. Biasanya umat Islam itu harus mempertuhankan Muhammad. Karena Allah itu sudah tidak ada, yang ada itu adalah Muhammad. Maka di dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kalau kamu mengikuti dua kalimat syahadat itu pengertiannya berarti kamu memang tidak ada Tuhan, memang tidak punya Tuhan. Yang ada itu hanya Allah, padahal Allah itu sudah tidak ada menjadi Muhammad itu loh. Makanya Muhammad itu dijadikan utusan. Sudah Gitu loh selesai maksudnya. Makanya hai umat Islam, baik yang di bawah, penuntun yang di bawah, tolonglah harus mempertuhankan Muhammad bagi umat Islam. Ya, Aldi. Itulah Tuhanmu. Itulah Tuhanmu. Itulah Tuhanmu yang sesungguhnya wahai umat Islam. Itu dari saya Bang Inis. Oke. Aldi. Terima kasih Bang Aldi. Aldi sudah selesai bicara kan? Oke. Bang Aldi biar saya diskusi dengan dia ya. Baik. Oke. Terima kasih banyak. Kayaknya lagi berisik lagi pada masak tuh Bang Aldi. Oke. Terima kasih Bang Aldi. Buka kacamatanya, Dis. Hari kacamata terus ya. Kenapa naksir dengan kacamata saya? Naksir. Biar nampak.
biar nampak aslinya gitu. Jangan Kalau pakai kamu Juma, saya turuti. Kalau Juma datang ke sini, dia buka masker, saya turuti. Saya lepas kacamata, dia lepas masker. Oke, bukan lanjut. macam itu, Dis. Bukan macam itu. Orang itu kalau tidak dikatakan bermuka dua itu harus buka kacamata biar nampak aslinya. Ini wajah saya, gaya saya, style saya ini. Itu namanya orang munafik kalau kayak gitu. Oh, munafik. Yang munafik itu yang berkata lain di hati, lain di mulut. Itu definisi munafik. Itu termasuk bermuka dua itu. Bermuka dua itu yang lain di hati, lain di mulut. Tahu kan? Tak mau menampakkan muka aslinya itu. Loh, Itulah. sekarang saya tanya, apakah Muhammad ada mukanya? Apakah Muhammad tampil mukanya? Kenapa harus dijelaskan sama orang Kristen? Nah. Sekarang saya tanya, mukanya Muhammad jelas nggak? Ya jelas lah, jelas ada. Oke, mana mukanya. gambarnya Muhammad? Mana wajahnya, lukisan Muhammad mana? Coba saya tanya dulu. Nah. Agak Berat ini, berat. Agamanya apa kamu? Saya Kristen, Boleh Pak. tanya? Saya Oh, Kristen. Ini apa nih, Mas? Itu ketek. Gatal lah. Itu ketek. Mana? Kan nggak nyambung. Nggak nyambung. Ditanya, agama Anda Kristen, ini apa? Nggak nyambung. Iya, Aduh, nih. gatal lagi. Aduh. Langsung putus asa gitu. Jangan putus asa. Gara-gara nggak bisa jawab, putus asa. Putus asa Bukan di- masalah tak bisa jawab, karena Ya kamu sudah. Kristen. Apakah Macam wajah itu. Muhammad jelas? Wajah Muhammad jelas nggak? Kalau dijelaskan dengan orang Kristen, memang kau tak akan paham tentang Islam. Cuman kamu cuman Nggak paham dibalikan. gimana? Jelasin aja belum, bilang nggak paham. Putus asa. Jangan Jangan putus asa. Belum Edis, jelasin Edis. kok. Kecuali saya nggak paham gitu loh. Orang Edis. dijelasin aja belum. Jangan bolak-balik kata-kata lah. Oke, Jadilah orang sekarang yang- gini. jujur. Apakah wajah Muhammad itu jelas? Kenapa Coba, harus seperti apa wajah dijelaskan Muhammad? kamu, Dis? Sudah dijelaskan tadi kamu itu Kristen, tidak bakal percaya begitu. Bukan masalah tidak bakal percaya atau enggak. Ini 19.400 orang yang nonton. 80% yang nonton tuh Muslim. Edis, buka dulu kacamatanya nanti saya jelaskan. Lari ke kacamata. Ayo buka dulu kacamatanya Kenapa tuh. kok lari ke kacamata? Buka dulu. Yang dibahas Nanti saya apa? jelaskan. Yang dijawab apa? Gini, kenapa ketika umat Muslim nggak mampu jawab, nggak mampu diskusi, maka umat Muslim yang umat Muslim lakukan tuh datangi rumahnya. Orang ini telah menista agama Islam. Kenapa? Tinggal jawab aja kan, diskusi. Kok lari kemana-mana? Bukan lari kemana-mana. Kamu Ya itu sudah, kalau Anda jawab. Makanya saya tanya, sesuatu apakah dibolak-balik, wajah bukan Muhammad itu. itu jelas? Pertanyaan saya simpel loh. Apakah wajah Muhammad jelas? menurut saya ya, buka dulu kacamatanya nanti dijelaskan. Udah tidur di bawah. Balik lagi, Oke. balik lagi. Yuk, silakan. Jangan berbelit-belit. Gini loh, kita ini kan diskusi. Tanya jawab. Tapi saya tahu teman-teman, umat muslim kalau ditanya agamanya yang ada darah halal. Heran deh lo. Oke, kita kasih naik ada siapa ini? Kayaknya dari Ormas ini. Nah, ini udah Ormas ini. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera, Bang. Halo? Halo. Halo. Ya, silakan nyalakan Halo. kamera, Bang. Siapa ini nama Anda? Saya panggil siapa ini? Penyalan, Bang. Maksudnya saya panggil siapa? Muhammad, betul? Abdul. Abdul, oke Abdul. Ya gimana Bang Abdul? Abdul. Tadi kan nanya,
bahwa Nabi Muhammad itu jelas apa enggak wajahnya kan? Ya, apakah Sekarang Muhammad saya mau wajah tanya, Muhammad itu jelas? Enggak, sekarang saya mau tanya. Enggak Bang Edis jelas. Nih, belum ditanya udah nanya balik. Apakah wajah Muhammad jelas? Iya, makanya saya tanya. Saya mau balik tanya. Bang Edis bisa nggak Iya, lihat yang matahari? dipertanyakan itu tadi. Dia kan suruh saya buka kacamata. Katanya bilang muka saya nggak jelas. Saya tanya balik, apakah Ya, mukanya saya Muhammad nggak suruh jelas? Saya nggak Apakah tanya mukanya Muhammad jelas? masalah kacamata. Bang Edis ganteng pakai kacamata. Ditambah pakai tongkat lebih ganteng lagi. Iya, oke. Sekarang apakah wajah Muhammad jelas? Sekarang jawab pertanyaan saya, bisa nggak lihat matahari? Udah tidur di bawah sana. Bisa nggak lihat matahari, ini makin ngawur aja orang Islam. Apa hubungannya gitu? Bisa ngelihat matahari ini apa? Muslimnya aduh, udah makin sakit jiwa. Oke, Gus Yadi. Selamat malam Gus Yadi ya. Nih semakin malam minggunya. Ya silakan, malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik nonton Edis TV. Yang muslim-muslim pada sadar mereka menuhankan Muhammad. Enggak nyambung. Ya silakan yuk. Gus Yadi, Ya, muslim Bang? 100% muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Kita diskusi dengan baik. Silakan. Oke. Oke. Wah, ini yang kemarin. Gus Yadi yang kemarin. Ya, gimana Gus Yadi? Gimana? Ini Bang, ya. Karena wajah baginda Rasulullah itu tidak bisa disamakan dengan wajah Bang Edis. Edis itu tidak ada apa-apanya. Dalilnya mana? Disamakan. Dalilnya. Tidak ada dalilnya. Gak ada Tidak bisa dalil. disama-samakan. Berarti asal bicara kalau begitu. Tidak bisa disama-samakan wajah Bang Edis itu sama wajah Rasulullah. Iya memang gak bisa disamakan. Siapa bilang bisa disamakan? Iya. Tidak bisa disamakan. Tetapi yang saya tanya, wajah Muhammad seperti apa? Tidak bisa disamakan dengan Edis, tidak bisa. Iya, artinya berarti wajah Muhammad tidak jelas, betul? Wajah Yesus mana? Jelas tidak? Nah, kan? Langsung kemana-mana. Balik tanya nggak jawab. Oh. Ya. Udah, oke. Sekarang kita kembali ke tema, dah. Kembali ke tema, ya. Kita ini dari tadi membahas masalah apakah Muhammad itu dipertuhan oleh umat Muslim. Tidak pernah mempertuhan Nabi Oke. Muhammad. Nah, sebelum kita jawab itu, makanya kita bicara dulu tentang mempertuhan. Pengertian mempertuhan tuh apa? Coba, yo jelasin. Biar kita nggak debat kusir. Ya. Yo, apa mentuhankan atau mempertuhan? Silakan. Percaya, terus Nah, mentaati, terus menuruti, terus apa lagi? ya apa? Udah 3. Cuman 3 itu. Ya, berarti orang-orang Kristen ini Sebentar mempertuhankan dulu, ini Edis belum juga. kelar kok masalah mempertuhan. Mempertuhan menurut Anda tadi percaya, mentaati, menuruti, betul? Ya, Oke, Anda percaya nggak kepada Muhammad? tak percaya. Mentaati nggak? Menuruti nggak? Ya menuruti Iya, sesuai. berarti Anda mempertuhan Muhammad sesuai dengan definisimu, betul? Ya, Nah, tadi katanya itu mempertuhan, sekarang bukan. ya, jangan pernah orang Islam itu digiring-giring untuk mempertuhankan Oke, Nabi Muhammad. oke. Sekarang gini, ada nggak orang yang mempertuhan setan? Ada. Ada. Kenapa dia disebut mempertuhan setan? Ya karena nuruti
ajarannya kan begitu. Oke, nuruti kemauannya, nuruti ajarannya. Karena nuruti kemauannya dan nuruti ajarannya, maka dihukumi sebagai mempertuhankannya, betul? Betul. Nah, berarti kalian menuruti Muhammad nggak? Ya menuruti. Mengikuti ajarannya nggak? Mengikuti ajarannya. Berarti karena itu sesuai dengan definisimu, berarti kamu Allah. mempertuhan Muhammad, betul? Saya tanya sekarang. Nah, ini berat ini teman-teman ini. Silakan. Saya tanya sekarang. Mm-mm. Ya, orang Kristen ya yang ada di bawah ini, ya, Mm-mm. yang ada di bawah ini Mm-mm. percaya sama Edis. Belum Ya. tentu. Apanya Belum tentu. Kalau mereka nanya sama saya, misalnya mereka nanya sama saya, Dis, apa? Berapa duit di kantongmu? Saya bilang 10.000. Mereka belum tentu percaya dengan saya. Belum tentu. Yang Edis, ya semua yang Edis bicarakan ya diikuti sama ayam itu. Enggak. Tidak Tapi wajib Edis itu hukumnya. termasuk, Dengar. ya, Oke, Tuhannya coba silakan orang buat Kristen. pertanyaan dulu, buat pertanyaan. Ya itu sudah. Oke. Nih, tanya sama orang Kristen, absen seluruh orang Kristen di seluruh dunia ini. Bilang, wajib nggak kau mengikuti perkataan Edis? Ajarannya Edis. Mereka bilang nggak wajib, Bang. Emang dia siapa? Nggak Kalau nggak wajib. Ya, kalau tidak wajib jangan pernah ikuti kata-kata Edis ya. Apa Jangan di mana dalilnya dalam Bible? Apa yang Edis sampaikan wajib kalian ikuti, di mana? Mana tertulis dalam Bible kayak begitu? Kalau penyampaian seperti itu ditaruh di Bible berarti Ya lebih nggak parah ada, kecuali tertulis di Bible. Hai orang Karesteng, ikutilah apa maunya Edis. Apa yang diajarkan Edis taati, patuhi. Nah, baru kalau kayak gitu namanya orang Karesteng jadikan Edis sebagai Tuhannya. Tapi masalahnya nama Edis itu bahkan nggak ada dalam Bible, tidak disebutkan sama Edis sekali. itu ya, Edis Nggak ada itu perintah-perintah selalu Edis dalam Bible. Sekarang Edis saya tanya, itu selalu pelan, mengarahkan. tenang. Ya, Umat tenang, Muslim nanti wajib yang nggak ngomong. ngikutin Muhammad? Kenapa? Wajib nggak umat Muslim ngikutin Muhammad? Ya wajib karena itu Wajib adalah nggak utusan Allah. patuh, taat, tunduk mengikuti Muhammad? Karena itu adalah utusan Allah. Wajib Paham? nggak? Termasuk Yesus adalah Wajib utusan nggak? Allah. Begitu. Wajib. Wajib berarti kalian wajib menuhankan Muhammad. Edis ini selalu mengarahkan ya umat Islam itu menuhankan Muhammad, tapi umat Islam itu tidak mungkin percaya apa yang dikatakan Edis itu. Paham? Oke. Jadi maksud saya begini ya Gus Yadi. Inti yang mau saya sampaikan tuh begini. Kalau kita mau menggunakan hukum yang sama, maka hukum itu, penggaris itu kita terapkan kepada kesemua pihak. Setuju nggak? Ya, setuju. Nah, contoh nih. Ini kan ada gelas. Di dalamnya ada air. Nah, kalau saya begini, perbuatan itu disebut minum, betul? Iya. Siapapun pelakunya, mau Gus Yadi, mau Edis, mau siapa, bahkan mau Muhammad, kalau melakukan seperti ini, artinya dia meminum, betul? Betul. Nah, sekarang kita buat definisi dulu. Apa itu perbuatan mempertuhan? Ya kata saya tadi itu mentaati. Oke. Mempertuhan adalah menjadikan sesuatu itu sebagai sosok yang Anda takluk kepadanya, patuh, tunduk mengikuti apapun yang disuruhkan kepadamu, betul? Betul. Itulah mempertuhan, betul? Betul. Nah, Anda lakukan nggak itu kepada Muhammad? Ya saya lakukan. karena Iya, itu artinya adalah kamu utusan mempertuhan Muhammad. Utusan Allah termasuk Yesus. Iya, artinya Allah menyuruh kamu mempertuhan Muhammad. Bapa di surga menyuruh kami mempertuhan Yesus. Gitu loh. Jadi Tuhanmu itu Allah dan Muhammad.
Nih kan muter lagi. Kenapa toh? Ketika saya mempertuhan Bapa di surga, saya mempertuhan anaknya, Yesus yang diutusnya, saya juga mempertuhan Roh Kudus. Kenapa kamu permasalahkan? Ketika kami menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kami kepada Roh Kudus, sebenarnya itu adalah bentuk ketundukan dan kepatuhan kami kepada Bapa di surga. Karena ketika kami taat kepada Yesus, sesungguhnya kami sedang taat kepada Bapa di surga. Karena Yesus itu adalah firman-Nya Bapa itu sendiri. Itu Anda lakukan kepada Allah dan Muhammad. Ngaca. Yang kami perbuat itu kalian contoh, cuman beda Tuhan. Tuhan kami Bapa di surga yang nuzul firman-Nya menjadi manusia, yaitu Yesus. Ya, kemudian Yesus juga mengutus Roh Kudus, kami taati itu tiga-tiganya. Ya kan? Nah, kamu juga melakukan hal yang sama, cuman kamu patuh tunduk kepada Tuhan negeri Arab. Namanya Allah. Nah, bagaimana cara kamu patuh tunduk kepada Allah? Caranya patuh tunduk sama anaknya Aminah. Makanya anaknya Aminah itu Robmu. Gimana kamu itu? Sudah paham sekarang? Jangan ngomong sendiri, gantian. Ya, berarti dong. sudah paham sekarang kan? Gini ya, umat Islam ketika Ustadz Yusuf VI ya berdakwah di media sosial, ya, itu Ustadz Yusuf VI berdakwah dengan adanya Al-Quran, kan begitu? Terus? Berarti kan harus percaya. Percaya kepada Yusuf VI apa percaya kepada Al-Quran? Percaya kepada Al-Quran karena dia Pada menerangkan sesuai Al-Quran. Berarti kan yang harus begitu? dipatuhi Yusuf VI apa Al-Quran? Al-Quran. Iya, Kan artinya yang harus dipatuhi dan ditaati itu adalah firman-Nya Allah, betul? Nah iya betul. Iya, sama kami juga patuh dan taat dan tunduk kepada firman Bapa di Iya, surga yang jangan- menjadi manusia, jangan- namanya Yesus. Jangan Gimana? diarahkan orang Islam itu menuhankan Nabi Muhammad. Itu jangan. Tadi sudah kita bilang menuhankan tuh apa? Ini balik-balik lagi. Sama. karena Menuhankan framing tuh itu apa memang sih? Pinter. Kok Framingnya balik-balik itu pinter. lagi? Ada nggak orang yang menuhankan iblis? Ya orang Kristen ini dah menuhankan iblis sekarang. Iblis, ada nggak orang yang mempertuhan iblis? Ada. Ada. Orang yang mempertuhan iblis, kenapa disebut mempertuhan iblis? Karena mereka taat, patuh, tunduk, mengikuti sang iblis itu, betul? Betul. Iya, makanya saya sebut kalian mempertuhan Muhammad. Karena apa? Karena kalian menyerahkan ketaklukan, ketundukan, kepatuhan kepada anaknya Aminah. Terus. Makanya saya bilang kalian mempertuhan anaknya Aminah. Tuhan kalian itu anaknya Aminah, namanya Muhammad. Bukan. Mau 1000 kali pun. Loh ya terserah, mau kamu bilang bukan gak masalah. Yang penting Quran mengiyakan. Barang siapa yang taat, patuh, tunduk mengikuti sesuatu, itulah yang dimaksud mempertuhan oleh Al-Quran. Buka Quran surat Al-Jadsiyah nomor 23. Saya pakai HP 1. Baik, Cuma coba ini. bukakan. Cuma Al-Quran HP 1. yang fisik, coba. Cuma pakai HP 1. Oke, baik. Kita undang muslim yang lain kalau begitu. Hanya orang Kristen itu. Yang nyata kalian ini. Kita kasih nih ada Elin. Kok nggak nongol? Ya, semoga kita mendapatkan muslim yang mengerti ajaran agama Islam ya. Jangan orang Islam yang cuman KTP doang. Ya, selamat malam Elin. Halo Elin. Jangan Iya, ngambek selamat Elin. malam. Jangan ngambek. Oke.
Elin, apakah kamu seorang muslimah? Bentar. Kayaknya udah ragu-ragu. Ya, Kayaknya udah saya ragu-ragu. muslim. Ya, silakan yuk. Kita diskusi dengan baik. Nyalakan kamera. Kok berisik banget? Di tengah jalan apakah sedang menjalankan tugas memarkir kendaraan? Itu bagaimana? Oke. Elin, kamu muslimah ya? Ya, Oke. Gimana? Sudah menyimak dari tadi? sudah. Atau jangan-jangan kamu sudah mengakui bahwa orang Islam itu mempertuhan Muhammad? Itu menurut definisi Bang Edis ya. Kalau orang yang menuruti mentunduk, patuh, Itu bukan definisi saya, itu definisi Al-Quran. tapi De- kalau saya Mm-mm. kalau saya pribadi, saya tidak menuhankan Muhammad. Oke. Gini, menurut Contohnya Al-Quran. saya menentang poligami loh Mas Edis. Waduh. Berarti kamu tidak mau taat dan patuh kepada Muhammad ya? Enggak, Waduh, mantap nih teman-teman ya. Wah. Oke, Elin, kenapa kamu tidak mau taat dan patuh sama Muhammad? apa? Kenapa kamu tidak mau patuh dan taat sama Muhammad? Tidak semuanya yang saya patuhi. Tidak semua perilaku atau apa yang saya patuhi, cuma saya Artinya hanya ada yang kamu lawan dari Muhammad ya? saya menentang poligami. Tentang poligami. Menurut kamu ajaran Muhammad tuh tentang poligami nggak bener gitu ya? Benar, ada di Al-Qur'an itu Iya, perintah. tapi menurut kamu itu tidak baik. Menurut kamu tidak baik gitu ya? Bukan tidak baik, itu malah bagus bagi yang mampu. Ini saya jadi mumet nih kepala saya nih. Tadi dia bilang menentang, sekarang. Itu Jadi saya. gimana nih Elin? Saya pribadi, Mas Oke. Edis. Kak Elin pribadi mengatakan bahwa tidak mau mentaati Muhammad dalam urusan poligami. Ya, Karena apa? karena saya tidak mau Karena tidak mau. menjalankan itu. Tidak mau menjalankan itu. Ada banyak wanita-wanita yang tidak mau menjalankan itu. Saya juga pernah kemarin bikin podcast singkat. Di dalam podcast singkat saya ini, saya ngobrol dengan seorang muslimah juga. Nih ya, saya ini kan tunjukkan saya ya. Jangan khawatir, Anda tidak seorang diri, ya. Ada juga seorang muslimah yang persis punya pandangan sama seperti Anda. Nih ya. Ini podcast saya dengan dia. Nih. Nggak ada agama satupun yang nggak ngajarin sesuatu kebaikan. Kalau mengajari punya istri banyak baik nggak? Sebenarnya itu kan ada di zaman Nabi ya, soal poligami nih. Cuma kalau untuk sekarang kayaknya enggak deh. Aku tanya Berarti kak dia nggak sepakat dengan poligami. Enggak. aku bukan hidup di zaman Nabi. Karena bagi aku poligami itu waktu zaman dulu kenapa adanya poligami karena mereka ngebantu janda yang nggak mampu. Tapi sekarang artikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Oh gitu ya, ini pandangan baru nih. Tapi nggak takut nanti dimarahin Pak Ustadz. Kalau saya, Mas Edis, kalau saya bukan menentang. Tadi katanya menentang gimana? Bukan menentang, cuma saya tidak melakukan. Artinya Anda tidak mau diterapkan ajaran agama Islam itu kepadamu ya? Bukan tidak mau diterapkan, kalau yang lain silahkan. Tapi kalau Iya, saya pribadimu sendiri itu tidak mau ya? pribadi saya sendiri gitu. Tapi di Tapi dalam bukan saya- ayat, di dalam Al-Quran, laki-laki Muslim itu boleh mencari istri-istri dengan harta yang mereka miliki. Boleh. Ya kenapa Anda menentang ajaran Allah?
Saya tidak menentang, saya membenarkan, cuman saya tidak sanggup gitu loh. Iya, artinya Anda menentang. Gini, misalnya kamu punya suami. Menurut Al-Quran, suami-suami yang Islam itu bebas mencari istri-istri dengan harta yang mereka miliki. Betul. Ya, Oke, betul. ketika suamimu hendak melaksanakan firman Allah itu, apakah Anda tidak senang dia sedang melaksanakan syariat Allah? Durhaka Anda kepada suami. Loh, ada hadisnya. Nanti kalau istri mau dipoligami masuk surga. Loh, biar mulus akal, biar apa namanya? Rencana suami pengen nambah istri biar lancar. Jadi harus ada hadis. Istri yang mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan terbuka lebar. Betul? Good, Ya, man. bagi yang mau menjalankan, Mas Edis. Bagi yang mau menjalankan. Oke, apakah kamu tidak mau pintu surga terbuka lebar? Masih banyak jalan surga selain poligami. Duh, gimana ini orang ini? Elin, sekarang itu masalahnya adalah kamu tidak mengerti isi Al-Quran. Mau saya tunjukkan ayatnya bahwa suami-suami ya muslimah ya, muslim maksudnya, itu boleh mencari istri-istri dengan harta yang mereka miliki. Memang ada ayatnya. Iya, ada ayatnya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Bahkan tidak perlu izin istri pertama, istri kedua, nggak perlu. Betul. Iya, ada ijab, ada qabul, ada saksi, sah. Tahu nggak Wali Puncak juga. Bogor? Tahu? Ada filmnya itu, Kawin Kontrak. Pernah nonton film Kawin Kontrak? Selain apa? Selain ijab kabul, harus ada wali nikah juga. Iya, nih, coba nih kita putarkan ya. Nih, kita putarkan videonya. Nih. Kalau orang kawin kontrak tuh kira-kira ada wali nikahnya nggak ya? Baik, sebentar. Kita anukan ya, kita ini kan ya. Nggak sah itu nikahnya. Sebentar ya. Sebentar. Pelan-pelan ya. Apakah kalau menikah itu perlu izin pertama? Perhatikan ya. Nih. Kalau dengan poligami bisa menjaga, lanjutkan. Tapi justru menghancurkan, jangan. Oleh sebab itu maka ini dia tidak mengaku seperti besi. Sebentar nih An ya. Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat dan sebentuk cincin emas tunai. Sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Nah. Jadi menurut hukum Islam sah. Nih. Kenal Ustaz, salam kenal juga. Bagaimana hukum suami menikah siri dengan wanita lain belum mendapatkan persetujuan dari istri pertama? Bagusin dulu kerahnya. Bagusin. Pertanyaan bagus ini, yuk, silakan. Batuk dulu dia, batuk dulu. Nah. Ibu, Bapak mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia? Dari bunyi semua tadi macam mau mengaku orang. Mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau kompilasi hukum Islam Indonesia? Semua kenal. Ini ya, ini jawabannya kalian lihat ini ya. Perlukah izin nih? Ustaz, saya mengizinkan suami saya kawin lagi. Tapi dalam hati kita dongkol. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Masuk surga apa tidak? Masuk, cuma agak lambat sedikit. Orang itu disuruh beramal dengan
Lah, Bapak pandai-pandailah merayu. Adinda, maukah engkau kutunjukkan suatu amal kalau kau laksanakan ini kau masuk surga secepat-cepatnya? Apa itu bang? Izinkan abang nikah lagi. Nah, makanya kalau mau masuk surga secepat kilat, izinkan suami nikah lagi. Biar cepat masuk surga. Makanya sangat kuat dugaan hadis-hadis itu akal-akalan para suami. Hadis-hadis itu akalan para lelaki. Wah, tidak percaya. Mana ada perempuan nulis hadis? Coba perempuan ikut nulis hadis, pasti nggak masuk tuh hadis. Gimana, Elin? Apanya yang gimana? Apakah kamu setuju bahwa hadis-hadis itu salah satu tujuannya adalah dibuat untuk menjajah wanita? Untuk laki-laki, bagaimana laki-laki itu mengontrol wanita? Enggak juga sih. Enggak juga. Berarti dia nggak nangkep yang kita omongin. Enggak, saya itu bukannya nggak membenarkan hadis kan. Terus? Ya memang dibolehkan berpoligami itu. Saya tidak Iya, tapi kenapa kamu tidak mau? Karena menurutku itu berat, harus jaga hati dan perasaan gitu loh. Iya, Dan berarti dalam hati kecilmu juga, menentang ajaran Allah, betul? Bukan menentang. Soalnya kan sakit kepala nih. Mas Bukan Edi, bukan menentang. itu hukumnya tidak wajib. Tidak wajib. Dikatakan di sini boleh mencari istri-istri dengan harta yang dimiliki, tapi kamu tidak mau, melarangnya bahkan. Kalau suamimu pengen nambah istri, apakah kamu akan melarangnya? Tidak melarang. Tadi katanya melarang. Oke lah Elin, saya sakit kepala nanti ngomong sama kamu. Saya tidak melarang. Terus gimana? Saya tidak melarang. Terus? Tapi saya tidak mau. Iya, artinya kamu artinya tidak mau kalau ajaran Allah itu diterapkan, betul? Ya mau aja bagi yang lain. Bukan bagimu loh, bagimu Elin, bagimu. Kamu mau nggak ajaran Allah itu diterapkan? Mau. Oke, berarti kalau suamimu harus mencari istri-istri dengan duit yang dimiliki, kamu izinkan? Kalau itu bukan kewajiban. Tunggu. Oke lah Elin, mungkin Hukum saya dasar agak hukumnya sedikit dulu. berat ini. Nampaknya kita tidak di dalam satu frekuensi yang sama ini. Jadi ya, kepala saya udah agak sedikit. Kecuali ini. ada ayatnya. Kebetulan jatah bodrek sama panadol agak udah habis. Kecuali ada ayatnya Mas Edis. Oh, Kecuali ada ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Kecuali ada ayatnya seperti perintah puasa. Baik, diwajibkan saya tunjukkan atas kamu ayatnya ya. berpuasa. Saya tunjukkan Kalau ayat-ayatnya. berpoligami tidak ada diwajibkan atas kamu berpoligami gitu, nggak ada. Oke, Mas. sekarang saya tanya, boleh nggak Cuman itu suami? dibolehkan saja. Oke, baik, dibolehkan. Baik ya, nih. Bentar ya, kita tunjukkan surat An-Nisa. Bentar. Kalau dibolehkan An-Nisa. saja, kalau menentang itu berarti tidak berdosa, Mas Edis. Menentang tidak berdosa, tapi katanya aduh ini gimana sih ini Oke lah, saya tadinya mau serius sama kamu, cuman kamunya agak sedikit muter-muter, Elin. Kita lanjut besok lagi ya. Nanti kalau udah kamu pelajari baru naik lagi ke sini, oke? Nah, sudah macet dia. Nampaknya dia sudah matikan sinyal. Dia macet loh, teman-teman. Nanti dia terpental sendiri nih. Ini bukan saya yang bikin-bikin, nanti disangkain saya yang nurunin. Nah, kan turun sendiri kan? Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya.
Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda
pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.